Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah kanal yang selalu mengangkat tema sepak bola. Nah, terkait dengan bagaimana pemerintah tahun 2026 ternyata tidak mengucurkan APBN-nya, baik itu yang secara langsung ataupun lewat Kemenpora kepada PSSI. Ini cukup menarik ya. Apakah yang dilakukan Erick Thohir di 2025 Januari dengan memotong shortcut pelatih yang memang sebelumnya ya Sintayong itu tadi. Dia udah janji sebenarnya dulu sama Iwan Bule, ada kontrak dia harus memenangi Piala AFF. Nah, apakah dengan perlakuan yang dilakukan oleh seorang Erick Thohir kepada Sintayong itu menyebabkan Presiden Prabowo tidak memberikan ataupun menghukum Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI? Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita setiap hari. Dan juga jangan lupa untuk memberikan kritikan dan saran pada channel ini di link kolom komentar. Dan juga berikan kritikan dan saran untuk Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI dan juga ketumnya Erick Thohir. Kali ini kita akan membahas bagaimana negara Republik Indonesia apakah memang benar-benar ya melepaskan PSSI. Ya, kenapa? Karena satu, biaya pembiayaan yang dimiliki PSSI ya, itu kan memang dari APBN. Baik yang langsung penyertaannya itu langsung dari APBN dan juga lewat Kemenpora. Nah, pada 2026 seperti apa yang sudah saya bincang kemarin ya, setelah ada podcast, saya juga mendengarkan itu podcastnya. Pernyataan dari Arya Sinulinga mengatakan bahwasanya negara tidak akan memberikan APBN. Dia mengatakan kita memang PSSI harus keluar dari pembiayaan APBN. Prit. Mokondo. Maksudnya ngapain juga? Kan PSSI itu memang biaya negara. Ada bilang PSSI harus keluar dari APBN, ya nggak bisa lah. Dan memang apa curiga saya itu begini ya, apa yang dilakukan Erick Thohir yang melepaskan diri dari kolektif kolegial dalam pemilihan seorang pelatih itu di awal tahun itu merupakan ya pukulan bagi dirinya sendiri, karena dia yang memilih, bertransaksi harga langsung tanpa banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dengan Exco. Itu pasti ya, seperti yang Bung Haris Pardede bilang, Bung Harba bilang, kita juga nggak tahu ya apakah itu benar atau enggak ya. Jadi Pak Prabowo itu bilang gini, enggak apa ya, pokoknya intinya itu kamu melakukan ini itu apa enggak penuh resiko gitu. Dan Erick Thohir siap untuk ketika itu resiko itu terjadi, dia siap dipecat. Dan ini kan cukup menarik ya, setelah kegagalan timnas, meskipun saya juga nggak terlalu maksudnya mendramatisir sedih banget gitu ya, kita nggak lolos Piala Dunia di round 4. Kemudian waktu itu terjadi reshuffle. Saya curiga Erick Thohir itu pindah dari Menteri BUMN menuju Menteri Menpora itu karena memang menghindari serangan-serangan publik, serangan-serangan media ke arahnya. Nah itu ya, jadi apa ya, saya juga kemarin tuh baca postingan dia di Instagram.
Apakah itu memang buzzer atau orang-orang beneran yang menyerang Erick Thohir ya? Karena kita melihat bagaimana situasi yang terjadi dalam PSSI ini, ya kalau dikatakan penyakit sih penyakit ya. Ada penyakit lah, maksudnya bukan penyakit kanker dan lain sebagainya, enggak. Penyakit itu diakibatkan karena memang perlakuan dari seseorang dalam PSSI yang membuat sebuah keputusan yang tidak dilakukan secara kolektif kolegial. Apakah penghentian pemberian dana kepada PSSI 2026 seperti yang udah disampaikan Arya Sinulinga itu pertanda pemerintah ini memang secara halus menghukum PSSI? Bisa iya, bisa tidak. Kalau mungkin terjadi efisiensi loh ya, negara melakukan efisiensi. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi dalam APBN negara ini, kan kita rakyat nggak paham. Namun dalam kita melihat PSSI, pengambilan pelatih John Herdman, ya itu memang sesuai dengan keadaan finansial yang dimiliki PSSI. Bagaimana awal tahun dia harus membayar kompensasi kepada Sintayong, kemudian membayar kompensasi pada Patrick Kluivert, ataukah yang lain itu zamannya Iwan Bule terhutang 100 juta, apakah sudah lunas atau belum? Itu kan masih rumit ya. Apakah memang PSSI ini saat ini nggak punya duit? Kalau nggak punya duit, habis nih. Habis. Maksudnya bukan habis itu, ya habis. Saya bilang gini kan karena apa ya? Bukan maksudnya saya tidak ingin menjatuhkan PSSI juga, enggak ya. Karena kalau negara aja nggak mau ngasih APBN itu pasti ada masalah lah. Ya, yang melibatkan satu masyarakat seluruh Indonesia, bukan pada person to person, bukan gitu loh. Apa yang sudah disampaikan Arya Sinulinga ya, Pak Zainuddin Amali, Pak Zainuddin kan bilang nggak bisa membayar pelatih yang gajinya mahal. Karena saya tahunya setelah Arya Sinulinga bilang PSSI gak dapat anggaran dari negara, ya kita harus mandirilah. Pret. Apa ya? Memang PSSI saat ini lucu ya, lucu banget lah kalau kita katakan. Karena siapa ya? Ya Erick Thohir. Saya itu dari awal ketika Erick Thohir pindah ke Menpora ya, saya katakan mending mundur dari menteri atau ada mundur dari ketua umum. Ternyata apa yang dilakukan Erick Thohir ya, ingat saya itu pokoknya reshuffle itu kan setelah kita gagal ya di round 4, kayaknya itu deh. Nanti coba tolong kalian nanti juga ingatkan ya. Kemudian dia di reshuffle dari Menteri BUMN ke Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan salah saya menduga memang dia minta pindah ke sana kepada Presiden Prabowo secara langsung ya. Itu tuh jelas lah dia ingin menghindar dari segala situasi kritikan yang pasti akan tersulut pada diri seorang Erick Thohir. Nah, inilah hukuman yang diberikan negara dengan tidak memberikan pendanaan ya dari APBN, baik itu secara langsung dan juga lewat Kemenpora. Itu apakah nanti juga akan menghambat
perjalanan PSSI ke depan, karena juga belum dilakoni. Nanti kalian tolong tulis kritikan dan saran ya di link kolom komentar di bawah ini ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan PSSI yang nggak punya duit, nggak punya dana tahun 2026. Bagaimana nasibnya tahun depan? Ya pokoknya kita akan tunggu aja ya. Dari Jakarta, saya Jeru Cusna mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.